Pemirsa, masa Nahdlatul Ulama adalah kunci bagi para capres untuk memenangkan pemilu presiden 2024. Bahkan secara terang-terangan, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri menegaskan kalau Anies Baswedan ingin menang, maka wakilnya harus berasal dari NU. Ya, Prabowo pun membuat ikatan politik dengan PKB lewat sekretariat bersama demi mendulang suara dari Nahdien, pemirsa. Salah satu tokoh NU yang namanya muncul di bursa cawapres adalah Kofifa Indar Parawansa yang kini menjadi gubernur Provinsi Jawa Timur. Kepada siapa Kofifa akan menambatkan pilihan politiknya? Saat ini telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada pakar politik yaitu ada Pak Fahri Ali yang hadir ke studio kami. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam. Ya, kemudian juga pemirsa melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami ada pakar politik Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga kemudian ada Ketua Umum DPP Nasdem Gus Coy atau Pak Effendi Hoiri dan juga ada Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Suud. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, pertama saya mau ke Nasdem dulu, ke Gus Coy. Gus Coy beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan statement kalau ingin menang, kalau Anies ingin menang, maka wakilnya haruslah dari NU. Tapi dari sejumlah tokoh-tokoh yang hadir hari ini di Harlah NU tidak kelihatan nih Pak orang dari Nasdem Pak. Gus Coy. Ya, soal wakil presidennya Mas Anies itu terserah Mas Anies karena ketika partai itu sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies dengan beberapa persyaratan yang disampaikan. Punya pengalaman, bisa mendongkrak suara, cocok dengan calon presiden atau ada chemistry. Nah, mereka belum menyebut nama siapa yang cocok. Tapi saya secara pribadi, ini pribadi. Atas dasar masukan-masukan dan pengalaman-pengalaman yang lalu, masukan dari mana? Masukan atau pendapat-pendapat dari para periset lembaga-lembaga survei termasuk Mas Burhan ini dan lembaga-lembaga survei yang lain bahwa calon dari NU lah yang sebuah ikhtiar untuk menuju kemenangan. Nah, siapa figur-figur? Karena Mas Anies itu setelah kami punya data, analisa, kekurangannya kan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan itu dua provinsi itu adalah termasuk kekuatan NU yang paling inti. Nah, oleh karena itu maka kesimpulan sementara berarti untuk mendongkrak itu, untuk mengisi kekosongan itu, untuk menambah suara Mas Anies adalah figur yang memiliki basis dari dua tempat itu. Siapa? NU. Lalu siapa figurnya? Saya tidak hanya menyebut satu sebetulnya. Tidak hanya menyebut Khofifah, tapi juga Sekjen PBNU yang sekarang, Gus Ipul, Saifullah Yusuf, yang juga punya pengalaman. Dan Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid meskipun belum punya pengalaman di pemerintahan, tetapi dia cukup punya pengalaman belajar langsung dengan Gus Dur dan selama memimpin LSM-nya sering bergaul dengan dunia internasional, sering diundang ceramah-ceramah di level Gus Coy. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kader yang layak untuk tampil menjadi calon wakil presidennya Mas Anies. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, Gus Coy. Tapi kalau yang paling cocok siapa yang ada di level pertama ini, yang paling cocok dengan Mas Anies? Gus Coy. Halo. Baik, kita beralih ke yang lain dulu ya. Tadi kita ke Kiai Haji Marsudi Suud. Tadi namanya disebut tadi sama Gus Coy ya, bisa mendampingi Mas Anies. Bagaimana tanggapannya? Itu Marsudi. Tadi saya
putus-putus di sini. Kalau yang mendengarkan tentang begitu ada putus-putusnya itu. Ya udah deh disampaikan deh Pak Kiai, ada beberapa nama Ibu Khofifah, Gus Ipul, kemudian kalau nggak salah juga ada terakhir disebutkan nama Mbak Yeni Wahid begitu ya. Kira-kira siapa sih kalau NU diminta untuk memberikan sumbangsihnya begitu yang akan diajukan, siapa di antara beberapa nama tersebut? Bahwa NU telah mengkader dari berdirinya NU sampai hari ini adalah untuk bagaimana mendirikan sebuah negara sebagai ladang atau tempat dakwah. Karena NU selain organisasi keagamaan yang menjaga sunnah wal jamaah adalah organisasi sosial keagamaan yang membidangi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah memproduk tokoh-tokoh, memberikan kepada masyarakat beberapa tokoh-tokoh yang untuk mengurusi masyarakat. Itu intinya itu. Kalau nanti akan diambil siapa saja, intinya kan begini, mengambilnya kapan, itu ada sebuah kaidah begini, qoblal akhdi antu'tiya awalan. Sebelum mengambil, itu memberi lebih dulu. Itu qonunul akhdi. Nah, NU sudah memberi dulu dari berdirinya sampai hari ini. Sampai hari ini memberi, menjaga, merawat, menciptakan kader-kader seperti Kiai Effendi Khairi, ini kader juga ini. Nah, ketika demikian maka publik, masyarakat, partai dipersilahkan bahwa kita punya banyak kader, banyak sekali kader. Tinggal dipilah dan dipilih sesuainya di mana. Yang sesuai dengan Nasdem silahkan Nasdem pilih. Atau sesuai dengan partai yang lain, punya calon yang lain, nanti kalau ada calon yang lain, silahkan pilih dari banyak orang selain yang sudah disebutkan oleh Bapak Kiai Effendi Khairi. Kita yang penting intinya memberi dulu sebelum mengambil. Qoblal akhdi antu'tiya awalan. Baik. Ini konsep. Baik. Saya mau ke Pak Fahri Ali. Pak Fahri Ali setuju nggak dengan statement dari Gus Coy bahwa kalau Anies Baswedan ini ingin menang, pasangannya cawapresnya harus dari Nahdlatul Ulama? NU. Iya betul. Terutama Khofifah ya. Siapa teman? Khofifah? Terutama ya. Kenapa Khofifah Pak dibandingkan dengan yang lain? Khofifah itu pertama ya, as a politician, tested. Ya udah teruji. Gitu. Nah yang kedua, dia menang di Jawa Timur. Jawa Timur itu adalah wilayah kekuasaan dalam dua tanda kutip ya, laki-laki. Karena NU itu paling kuat berakar di situ dan belum ada tradisi dari kalangan NU itu memilih perempuan sebagai pemimpin. Jadi Khofifah itu adalah sebuah eksperimen politik yang sangat signifikan di dalam politik Jawa Timur, yang dimana dia memenangkan pertarungan melawan laki-laki, gitu. Itu dahsyatnya Khofifah, gitu. Nah yang kedua, Khofifah punya akar yang cukup kuat di kalangan masyarakat Jawa Timur, dan secara budaya dia adalah mewakili kaum Nahdiyin. Lalu kemudian dia punya sebuah organisasi yang sampai sekarang dipegang, yaitu Muslimat, gitu. Nah, dengan pengalaman dia sebagai gubernur, ya, dia bukan hanya tested, gitu, kemampuannya tidak bisa diragukan, gitu. Nah, jadi saya setuju dengan Effendi, gitu. Pilihan pertama itu adalah Khofifah, tapi Kiai Marsudi tadi nanya, gitu, lu ngasih apa, gitu kan, gitu. Nah ini adalah soal negosiasi gitu di dalam konteks ini.
Oke. Baik, nanti kita akan dengar juga suara dari Mas Burhanuddin Muhtadi. Kira-kira siapa nih? Kalau kita ini sebetulnya kan calon presiden yang sudah kedengaran namanya di luar itu yang akan maju, bukan hanya ada nama Anies Baswedan saja, tapi juga ada nama-nama lain. Nanti Betul. kita juga akan coba membedah. Kalau dari NU kira-kira namanya cocok dengan siapa? Begitu dari sejumlah nama yang sudah dikeluarkan, yang sudah mulai selinteran kita kedengaran. Apakah belakangan Prabowo ini. Subianto atau Ganjar Pranowo? Nah itu apakah juga tetap akan bersanding dengan Kofifa pemirsa? Kalau memang seandainya ada dari nama NU yang nanti akan bersanding ke 2024, nanti kita akan tanyakan ke Mas Burhanuddin Muhtadi seperti apa hitung-hitungan politiknya. Tetaplah bersama kami.